Saat ini zaman yang semakin serba modern, sudah banyak para pelaku bisnis yang telah merasakan kesuksesan dengan berbagai cara mengubah hobinya menjadi peluang bisnis baru sehingga tidak lain bisa mendatangkan pundi-pundi uang atau cuan ke kantong mereka. Ada pepatah lama mengatakan kerjakanlah hal yang Anda sukai dan sukailah yang sedang Anda kerjakan. Inilah cara mengubah hobi menjadi peluang bisnis. Saya akan membahasnya untuk Anda. Nah, ini kita akan membahas bisnis zaman now atau zaman kekinian yang menarik kalau kita bicara ini. Berdasarkan dari Kemenparekraf, kita bicara mengenai industri kreatif ya. Ini menyumbangkan PDB 7,8% dari PDB Indonesia. Wow, jumlahnya besar ya. Ini disumbang oleh industri kria, ya, kemudian fashion, dan juga kuliner. Nah, apakah ini ada industri kreatif yang masuk di sini? Pertama kita lihat dunia fotografi ya. Kalau bicara mengenai industri fotografi, ini merupakan industri yang sangat menarik. Apalagi kalau kita selalu saat ini melakukan aktivitas di luar ruangan ataupun dalam rumah. Kalau zaman dulu orang masih mengenal istilahnya fotografer keliling kali ya. Kalau sekarang industri kreatif fotografi ini semua dibantu oleh teknologi kamera seluler yang begitu canggih sehingga semua orang bisa menggunakan fotografi dan mereka dapat rekomendasi dari Pinterest, Instagram dan semua platform untuk mengupload ataupun mengunduh semua jasa fotografi ini. Bahkan kalau Anda suka bersepeda dan juga lari di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin sudah banyak fotografer dadakan yang bisa memoto Anda candid dan Anda cuma membayar dan mendapatkan file yang bisa diunduh. Kemudian content creator. Nah ini, content creator ini merupakan salah satu yang menarik ya. Kalau kita bicara mengenai content creator di Indonesia, industri kreatif ini, di Indonesia di tahun 2021, industri kreatif Indonesia itu mencapai 23,9 miliar dolar. Wow, jumlahnya cukup besar ya. Salah satunya pasti juga dari industri content creator. Content creator ini yang menarik kalau kita bicara tentang hal ini berdasarkan data dari WIA Social Media and Hollywood menyampaikan bahwa terjadi pertumbuhan tren yang cukup baik yaitu ada 80 juta dari tren peningkatan 1% serta pengguna internet di Indonesia itu udah 192 juta orang nih kalau Anda bilang pengguna internet di Indonesia. Jadi 192 juta orang semuanya salah satunya bisa didapatkan dari konten kreator. Kalau Anda suka bermain sosial media, Anda juga bisa menjadi bisnis konten kreator dan cuannya juga bagus. Kemudian industri visual yang menarik lagi. Hobi ini merupakan salah satu hobi yang dimiliki sangat menarik karena kita bicara mengenai konten kreator. Biasanya saling simbiosis mutualism. Karena misalnya kita mengediting gambar yang bagus melalui video, bisa menjadikan video yang bagus dan menjadi daya tarik bagi para pemirsa. Jika video bagus dan kreatif, cuan pun akan mengalir tentunya. Nah, kemudian nih industri menulis. Zaman dulu mungkin kita suka mengarang indah ya, tapi sekarang ternyata banyak sekali para penulis yang dikontrak oleh publisher dan mereka bisa menciptakan buku-buku yang ternama, kemudian dicetak ulang dan mendapatkan cuan yang cukup menjanjikan dari sektor jasa ataupun menulis ini. Bahkan kalau kita bicara mengenai menulis, ada juga istilah ghostwriter. Mereka juga memberikan jasa menulis buat para penulis yang tidak terlalu punya banyak waktu dan sebenarnya kurang kreatif untuk menulis. Kemudian kita lihat adalah kerajinan tangan atau kria, tadi salah satunya sektor pariwisata, industri kreatif juga yang disupport oleh kerajinan tangan. Bermain game, daripada main game kelamaan, mendingan bermain game juga bisa dapat cuan, di mana kita juga bisa melihat bahwasanya permainan game ini sekarang juga dijadikan salah satu e-sport di Indonesia dan juga selalu mendapatkan award terbaik di dunia. Kemudian desainer, ini macam-macam ya, sekarang bisa desainer interior, desainer fashion, kemudian juga segala sesuatu yang terkait dengan estetik. Nah, kalaupun kita bicara dengan desainer, industri kreatif ini mereka bisa menyumbang cukup besar terhadap kreativitas untuk memberikan tidak hanya estetik, tapi juga memberikan gimmick dari sebuah produk. Jadi kalau Anda punya kemampuan desain grafis yang bagus, Anda bisa menjadi seorang desainer. Kemudian merawat hewan. Kenapa merawat hewan bisa ya? Saya juga baru bertanya-tanya, tapi ketika saya habis liputan tentang nanti yang akan kita tayangkan, ketika kita punya kemampuan untuk mencintai binatang dan hewan, membuat bisnis satu ini juga memberikan cuan. Karena binatang nih ya selalu butuh grooming karena mereka tidak cuma dikasih makan, minum, tapi juga mereka di grooming istilahnya atau dirawat. Nah, ngomong-ngomong tentang grooming,
binatang seperti kucing dan anjing, bahkan nggak salah tuh ada kelinci juga. Ini merupakan binatang-binatang yang juga butuh bisnis yang baru. Ini bisnis pet shop. Mungkin 20 tahun lalu orang tidak kepikiran ya bisnis pet shop karena ternyata binatang pet ini memberikan cuan cukup baik karena mereka ada beberapa perintilannya nih. Misalkan groomingnya tadi ya, misalkan harus dimandiin dong, kita punya anjing, kucing, kemudian bahkan kelinci gitu ya. Kemudian juga adopsi hewan. Nah, istilahnya kita mengadopsi karena memang jual beli binatang tuh masih terkesan sangat tidak nyaman diucapkan oleh para dog ataupun cat lover. Dan yang terakhir adalah hotel hewan, di mana ketika Anda sibuk nih para dog lover, cat lover, tidak bisa punya waktu banyak ketika mau liburan seperti Natal, tahun baru ini, Anda bisa menitipkan binatang Anda di hotel hewan. Biasanya hotel-hotel ini menyediakan fasilitas layaknya di rumah, kemudian ada fasilitas bermain, kemudian juga mereka ada makanan juga. Dan yang menarik waktu itu saya juga sempat menitipkan binatang peliharaan saya. Di sana juga ada cat sitternya. Nah ini cat sitter, dia biasanya juga bertugas untuk tidak hanya kasih makan atau dog sitternya, tapi juga merawat dan mencintai binatang itu supaya mereka juga merasa nyaman layaknya pada saat mereka ada di rumah bersama tuan ataupun bersama pemiliknya. Nah, hewan peliharaan kini bukan hanya sekedar hewan teman, tetapi juga bagian dari keluarga. Di Indonesia sendiri perkembangannya tampak jelas semenjak pandemi COVID-19. Melihat tren ini bukan hal aneh bila persaingan di sektor hewan peliharaan semakin ketat.